Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di perkuliahan ke-7 dengan tema tumbuhnya sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Pengertian nasionalisme ditumuskan sebagai suatu keadaan kejiwaan yang menyangkut kesetiaan seseorang yang dilakukan secara totalitas, diabdikan secara langsung terhadap negara dengan nama bangsa. Oleh sebab itu, nasionalisme merupakan perilaku mental serta perbuatan seorang individu ataupun masyarakat yang mencerminkan adanya loyalitas atau dengan kata lain pengabdian yang tinggi kepada bangsa serta negaranya. Loyalitas serta pengabdian tersebut ada sebab adanya sebuah keinginan guna hidup dalam satu bangsa yang berada di bawah negara yang sama, terkecuali adanya perbedaan agama, etnis, kelompok, ataupun rasa. Adanya nasionalisme terbukti benar-benar efektif sebagai sarana perjuangan bersama dalam merebut sebuah kemerdekaan dari tangan kolonial. Nasionalisme merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa. Dalam pembentukan rasa nasionalisme di Indonesia, sebagai faktor internalnya adalah yang pertama, persamaan nasib, yakni kesengsaraan yang dialami bersama yang dilakukan oleh penjajah negara asing yang kurang lebih sekitar 350 tahun. Yang kedua, adanya kesatuan tempat tinggal, yakni wilayah Nusantara yang berada di Sabang sampai dengan Merauke. Yang ketiga, adanya cita-cita bersama guna mencapai kemakmuran serta keadilan sebagai sebuah negara. Yang keempat, adanya keinginan bersama demi mendapatkan kemerdekaan serta terlepas dari penjajahan bangsa asing yang diilhami oleh adanya kenangan kejayaan masa lampau, bersatunya negara-negara Asia dan Afrika sejak zaman dahulu kala, kemudian munculnya golongan cendekiawan, kemudian paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan sebagai faktor eksternal dalam pembentukan rasa nasionalisme di Indonesia adalah yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Yang kedua, perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti di India, di Filipina, di Cina, Turki, dan Mesir. Yang ketiga, intinya dengan gerakan kebangsaan dari berbagai negara tersebut mendorong negara-negara lain termasuk Indonesia untuk melakukan hal yang sama, yaitu melawan penjajahan dan kolonialisme di negaranya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, pada hakikatnya nasionalisme di Indonesia muncul dan berkembang melalui beberapa fase seperti masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Selanjutnya, kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia merupakan hasil dari para orang-orang terpelajar dan intelektual yang menjadi kunci utama dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Mereka para kaum terpelajar tersebut merupakan hasil dari sistem pendidikan yang diadakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nasionalisme tumbuh di Indonesia dimulai setelah munculnya Syarikat Islam. Budi Utomo yang sudah terbentuk dahulu merupakan organisasi elit sehingga tidak berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Syarikat Islam melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh daerah di Hindia Belanda pada waktu itu. Upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara kita ini, di mana selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan.
kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan. Sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia, bukan atas nama daerah lagi. Istilah Indonesia pertama kali digunakan oleh J.R. Lohen untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara dalam tulisannya pada tahun 1850. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang mempopulerkan istilah Indonesia di dunia internasional. Pada organisasi mahasiswa di negeri Belanda menggunakan istilah Perhimpunan Indonesia. Sedangkan majalah Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Kemudian pada tahun 1928, para pemuda di dalam menyampaikan Sumpah Pemuda bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia. Dan kemudian pada titik puncaknya proklamasi 17 Agustus 45 adalah menggunakan istilah Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, yang berperan di dalam membangun nasionalisme di Indonesia, antara lain golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, kemudian golongan profesional, dan golongan pers. Secara historis, semangat integrasi nasional telah dimiliki oleh nenek moyang kita di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika melalui kehidupan zaman Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan perjuangan melawan penjajahan serta mewujudkan kemerdekaan. Selanjutnya, dalam mengisi kemerdekaan sampai saat ini, dengan berbagai permasalahan lintas sektoral yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, menggerakkan 11 tokoh nasional untuk mengambil tindakan. Melalui gerakan integritas nasional yang disingkat dengan GIN, mereka bertekad meningkatkan kualitas dan kesadaran pentingnya integritas bangsa dengan cara memberikan pendidikan politik kepada seluruh elemen bangsa dan negara. Secara etimologis, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Sehingga integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, menjadi satu nation. Integrasi nasional pada hakikatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik yang lazim disebut integrasi politik. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnis, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Jenis-jenis integrasi nasional mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus. Disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit
model integrasi kolonial dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui 5 strategi, yakni yang pertama, dalam menghadapi adanya ancaman dari luar. Yang kedua, melalui gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, melalui kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, dengan ideologi nasional. Dan yang kelima, adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, sebelum perkuliahan kali ini saya akhiri, saya pesan jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.